akhir telah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Dan terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, anggota DPRD dari Kota Pontianak. Pertama-tama mengucapkan selamat datang Pak, dan terima kasih atas keputusan Bapak untuk bersilaturahmi ke Sekretariat DPRD Kota Makassar. Kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Ibu anggota DPRD Kota Makassar karena pada hari ini tidak bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu karena sudah ini hari ketiga reses kami. Sementara itu, jadi ya dimana-mana kepada kami. Saya Ihsan, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kota Makassar, untuk menyambut Bapak Ibu sekalian. Sekiranya hari ya betul. Hari kami kita diskusi tentang yang lagi hangat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kota Makassar beranggotakan 50 orang. Oh ya, dari Nasdem tadi itu ada kenaikan 2 kursi, sebelumnya 6, betul. Kemudian Partai Golkar sebelumnya 5 menjadi 6. Tadinya Waka 3 naik kelas jadi Waka 1. Kemudian Waka 2 dari fraksi lain, dari P3 ada fraksi P3 5 orang, 5 kursi. Kemudian fraksi PDIP tadinya 6, sekarang 5 kursi. Partai PAN 3 kursi berkoalisi dengan ada 4 kursi ditambah 1 dari Hanura. Kemudian ada fraksi lainnya lagi, fraksi Mulia. PKB juga ada di sini Pak. PKB yang luar biasa sih ini. Jadi kekuatan di sini berapa? Lumayan berapa? Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini saat ini berlangsung dalam perencanaan juga. Kemudian selanjutnya kami melaksanakan juga kegiatan-kegiatan lain seperti efek dari Pilpres. Kasih demikian, tadinya 5 sekarang 6. Jadi mendapat posisi membahas tentang rancangan peraturan daerah yang dikeluarkan kepada publik untuk didiskusikan yang akan dibahas. Ada 4 komisi kami di sini, sama kali kepada Bapak juga. Kemudian kelas ada 2 fraksi juga 2 komisi. Hanya hari Minggu diadakan rapat magang. Perjalanan itu melakukan hampir semua kegiatan kita, seperti di rest perjalanan juga. Ada di sini, ada dokumennya dari tim juga di sosper juga ada. Konsultasi ke Kemendagri dan dilaksanakan jalannya hari ini. Konsultasi Kemendagri itu hasilnya kami masih menunggu. Tadi dapat pare mau bertahan juga. Kalau provinsi DKI provinsi Pak, tadi dapat mereka sudah konsultasi ke sana, ternyata setiap kabupaten Bone juga seperti ini, tidak potong juga. Karena memang ya dimaklumi bahwa sensitif memang Pak, kalau dipotong ikan seperti itu kan. Anggota DPRD yang terhormat kami di sini ke konsultasikan juga dengan Kemendagri bahwa komponen apa saja sebenarnya ya, karena petunjuk teknisnya katanya belum tidak ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati anggota DPRD Makassar, Bapak Ihsan sebagai selaku Kabak Administrasi, dan saya hormati kawan-kawan staf DPRD Makassar beserta jajarannya, dan yang saya hormati kami anggota DPRD ada 45 Pak di Kota Pontianak. Sebelah kanan saya ini wakil ketua DPRD juga Pak. Seperti itu Pak. Bahkan yang sangat tragis sekali kita mendengarkan kan tentu ada pucuk pimpinan kita di DPR itu
melihat dari patok yang dipatok oleh Banggar, PU itu dipotong sampai sehingga lebih dari 50%. Itu sangat berdampak kan bagi kita di daerah perkotaan kabupaten ini. Kemarin juga kami menanyakan dari pihak PUPR, adakah pemotongan Pak ini belum bisa ditindaklanjuti. Kalau tentu dari pusat melihat ada potongan, tentu berimbas kepada kita. Kita menginginkan bahwa adanya komunikasi DPR yang kabupaten kota se-Indonesia, mudah-mudahan dampak ini dapat kompak untuk supaya agar mempertahankan kabupaten kota tidak terpotong. Kami juga insya Allah tanggal 19 ini ingin berkonsultasi ke Mendagri Pak, ingin menanyakan ini juga, seperti apa bentuk yang harus kita bawa ke sana. Dan tentu kami dari gabungan komisi ini inilah apa sih tindak lanjut yang dilakukan oleh DPR lain yang seperti Bapak katakan dan jelaskan tadi. Terus kedua tentu kami datang sesuai dengan surat, ingin kalau ketemu Pak Dewannya ya, tapi tentu perwakilan staf tidak juga tidak mengetahui tentang kegiatan DPRD. Kami ingin berdiskusi Pak tentang kinerja DPRD Kota Makassar, seperti apa bentuknya pengawasan DPRD Makassar dari tingkatan seperti pembangunan serta rapat kerja di infrastruktur gitu Pak. Jadi mudah-mudahan kita bisa berdiskusi tentang kegiatan tersebut. Terus juga kita ingin bertanya APBD Kota Makassar dan bergerak juga di bidang apa yang paling banyak pendapatan di Kota Makassar. Mungkin nanti ada diskusi dari kawan-kawan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Kota Makassar dalam pengelolaan pemerintahan Kota Makassar. Jadi pada saat awal minggu pertama itu dimulai, kami dilantik itu pada September 2004. Seminggu kemudian langsung pertama adalah masing-masing komisi memanggil mitra masing-masing. Pemukiman Pak. Contohnya kemarin ada kompleks yang komplain karena ada kafe yang dibuat tengah kompleks. Itu yang dibilang sudah langsung dikunjungi oleh komisi apa, komisi yang menangani Pak Hukum. Kemudian hal pendapatan. Kawan-kawan yang lain untuk Pak Wakil ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Haji Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan kepada Sekretariat DPRD Kota Makassar yang telah menerima kami Pak. Kondisi tenggorokan lagi nggak enak. Minum dulu. Jadi Pak, kalau menyikapi dari yang Bapak sampaikan itu sebenarnya menarik untuk direalisasikan di daerah kami. Ada yang retribusi, ada setorannya itu melalui Dispemda. Kalau disebut itu biasanya dia berbentuk retribusi, dia menggunakan karcis. Dan kalau ke Dispemda itu pendapatan dia yang dihitung secara menyeluruh. Kalau misalnya itu yang saya lihat, kemarin diterima oleh pengelola. Ya. Memang kalau parkir di sini kami baru semalam. Apakah retribusi yang diterima seragam teknologinya? Dan itu menandakan bahwa pengelolaan yang bentuk semacam itu sudah maksimal. Betul-betul SOP sebenarnya. Lalu ada lapak juga di belakang. Dan kebanyakan kalau parkir itu, kalau 3.000 mobil, karena bagaimana di sini untuk pengelolaannya, Karena kita merasa
terjarakkan, terasa ada limit untuk mengeksekusi. Terima kasih Pak. Pertama Pak, karena sifatnya teknis, saya kasih gambar pengalaman sini saja kami Pak. Nah, jadi Pak, pertama terkait dengan stok parkiran tadi. Jadi memang setelah melihat potensi, setelah survei melihat potensi yang ada terkait dengan parkir utama Makassar Pak, maka kami di sini ada PD parkir. Semalam dalam survei dalam semalam atau beberapa yang ditetapkan seperti apa itu mekanisme diatur oleh PD parkir. Jadi bukan lagi saya nanti PD parkir barusan usulan kita ada PU. Oh iya, seperti itu sekali itu Pak. Ini ya, harus ke PTSP sebenarnya Pak, supaya dapat jawaban lebih pas. Oh nanti ya gitu ya. Oh iya, lupa. Dilihat langsung oleh bidang pendapatan dinas pendapatan daerah. Ya, dikendalikan langsung. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Sedikit saja, terima kasih atas diterimanya kami, Pak Iksan dan Sekretariat. Untuk isu hari ini kami berharap juga kawan-kawan Dewan bisa hadir. Ternyata kesibukan mungkin. Mengenai yang pertama itu penundaan, Pak, penundaan pelantikan CPNS dengan B3K ini Pak. Ini pasti isu baru. Pasti nanti kita pasti ditanyain semua nih. Bagaimana sikap ini karena kan efek Buat terminal baru, terminal kontainer baru. Kalau saya pelantikan kurang lebih 3 dari Kota Makassar ini. Kemudian terkait dengan P3K ini Pak, memang isu nasionalnya sudah resign dan terus sudah resign. Kedua kali itu tadi Pak, kalau diperpanjang banyak yang pensiun Pak, maksudnya selesai pensiun. Kemudian yang bisa minggu depan bisa datang. Saya rasa cukup pengawan tadi juga jelaskan. Tentu diskusi sepanjang dan juga saya tertarik tadi tentang perindo. Tidak jelas itu termasuk pendapatan di Kota Makassar. Jadi tinggal kita cari celah seperti apa, mungkin nanti Pak Andre bisa minta nomor Pak Iksan sambil mencari apa sih celah yang dilakukan oleh Kota Makassar bagi kita membuat perda seperti apa namanya itu. Tentu adanya pelabuhan di daerah kita dampak yang kita rasakan sangat besar sekali, kan jalan terutama kan. Tentu kontainer itu juga berdampak buat jalan kita, kecelakaan, disiantan itu kan. Bagaimana selain dampak itu terjadi di Kota Pontianak, tentu mereka harus menyumbang PAD bagi kita. Nah, tinggal kita mencari bagaimana mekanismenya, apa perda yang harus kita buat. Nah, terus seperti sampaikan Pak Adisan juga tadi, saya juga tertarik dengan billboard yang mana sudah sudah terlalu lama batas waktu dia membayar kegiatannya. Tentu Satpol PP bisa turunkan, kasih turun gitu ya, kasih turun, jangan sampai itu berkelanjutan dikira kita ini masih membayar PAD, tahu-taunya hanya hitungan mereka saja. Seperti contoh untuk Surya, dia mau bayar PAD di Kota Pontianak 3 bulan. Tapi udah lewat jeda waktu sampai berbulan-bulan tak dicabut. Alasan mereka belum ada yang nyewa Pak, biarin aja lah, nanti kalau setelah dia nyewa kita ganti. Padahal Surya membayar kepada mereka, tidak melalui mekanisme kontrak. Hanya harus juga kita perhatikan. Apabila batas waktu sudah lewat 1 minggu, Satpol PP turunkan lagi. Dalam seminggu 3 hari ya. Itu tinggal kita atur lah ya di mekanisme itu. Terus masalah parkir, tentu tadi bila katakan ada yang mengurus mengelola hal tersebut supaya agar PAD kita itu manfaat. Jadi Pak Iksan, terima kasih ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan next kedepannya kita bisa mencapai PAD seperti yang didapat oleh Kota Makassar. PAD Kota Makassar 2 triliun dan APBD 5 triliun. Tentu dampak dari PAD dan APBD ini dampaknya
juga bagi kita anggota DPRD, mohon maaf ya, menyampaikan aspirasi pokok pikiran kita mungkin lebih besar. Ya Pak Iksan ya. Jadi kawan-kawan sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Iksan beserta jajarannya telah menyambut kami dan memberikan proposal-proposal terbaru. Mungkin itu saja dari kami, anggota DPRD Kota Pontianak. Mempersilakan siapa yang membuka itulah yang menutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.